Gimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat belajar dari rumah. Nah, kali ini Miss akan membahas masih tentang yang kemarin, yaitu tentang pola bilangan. Tapi kali ini adalah kelanjutannya dari yang kemarin ya, tentang pola bilangan dan barisan bilangan. Nah, di sini Miss akan menentukan pola bilangan dan barisan bilangan aritmatika. Nah, tujuan kita mempelajari pola bilangan, barisan bilangan adalah agar peserta didik mampu menentukan pola pada barisan gambar. Yang kedua, agar mampu menentukan pola pada barisan bilangan. Yang ketiga, agar mampu menentukan bilangan berikutnya pada barisan bilangan. Dan yang keempat, agar mampu menentukan suku ke n barisan dan jumlah n suku pertama deret aritmatika. Nah, lanjut ke pembahasan. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe ya. Nah, di sini untuk barisan bilangan itu terdiri dari dua macam, yaitu barisan bilangan aritmatika dan barisan bilangan geometri. Tapi yang kita pelajari hari ini itu khusus untuk aritmatika dulu ya. Perhatikan gambar ya. Kita lihat gambar berikut. Berikut ini merupakan beberapa batang korek api yang disusun menjadi pola bilangan seperti pada gambar berikut. Kalian pastinya sudah pernah melihat atau mungkin beberapa ada yang memilikinya di rumah untuk batang korek apinya ya. Ini adalah susunan-susunan dari batang korek api yang disusun menjadi sebuah pola bilangan. Nah, untuk susunan pertama itu terdapat 4 buah batang korek api. Untuk susunan kedua itu terdapat 7 buah batang korek api. Susunan yang ketiga itu terdapat 10 batang korek api. Nah, ini berarti suku pertamanya adalah 4 atau pola pertama ya. Pola pertamanya adalah 4. Nah, pola pertama itu biasa disebut dengan U1 atau A. A itu sama aja dengan pola pertama atau suku pertama atau baris pertama. Jadi bisa disebut U1 dan bisa juga disebut dengan A. Dan suku keduanya atau pola keduanya adalah 7. Pola ketiganya adalah 10. Nah, bagaimana dengan pola keempat dan pola kelima di sini? Jika pola dilanjutkan, berapa banyak batang korek api dua pola selanjutnya, yaitu untuk pola keempat dan pola kelima. Nah, kira-kira ada berapa ya batang korek api untuk pola keempat dan ada berapa ya untuk pola kelima? Kita lihat pembahasannya yuk. Nah, untuk suku pertama, banyaknya batang korek api adalah 4. Suku kedua adalah 7. Suku ketiga adalah 10. Nah, di sini dari 4 ke 7 itu bertambah 3. Dari 7 ke 10 juga bertambah 3. Maka karena di sini pertambahannya adalah stabil, maka dari suku ketiga ke suku keempat atau dari 10 ke suku berikutnya, ke pola berikutnya pasti akan bertambah 3. Maka 10 ditambah 3 jadilah 13 untuk suku keempat atau pola keempat. Nah, begitupun untuk pola kelima. Pola kelima berarti dari 13 pasti akan bertambah 3 pula.
Jadi 13 ditambah 3, yaitu 16 untuk suku kelima. Maka didapat dua pola selanjutnya adalah 13 dan 16. Atau untuk suku keempatnya adalah 13 dan suku kelimanya adalah 16. Seperti ini ya. Kita lanjut. Nah, perhatikan lagi ya gambarnya. Ini masih gambar yang tadi. Nah, karena polanya sudah bertambah sampai dengan pola ke-5, di sini Miss hanya tulis angkanya ya sampai pola ke-5-nya. Nah, di sini tetap U1 atau A-nya adalah 4, U2-nya 7, U3-nya 10 atau pola ketiga 10, pola keempatnya adalah 13 dan pola kelimanya adalah 16. Bagaimana jika yang ditanyakan adalah berapa batang korek api pada pola ke-30? Nah, di sini yang kita tahu baru sampai dengan pola kelima. Bagaimana dengan pola ke-30? Apa kita akan hitung manual? Wah, Miss rasa mungkin kalau hitung manual akan capek jadinya. Nah, oleh karena itu, untuk mendapatkan pola ke-30, kita bahas ya di sini bagaimana cara cepatnya. Nah, di sini untuk pola pertama adalah 4, pola keduanya 7, pola ketiganya 10, pola keempatnya 13, dan pola kelimanya adalah 16. Nah, di sini dari 4 ke 7 selalu bertambah 3. 7 ke 10 juga bertambah 3. Bertambah 3 dari 10 ke 13 dan 13 ke 16 bertambah 3. Nah, oleh karena itu didapat dari susunan ini didapat nilai A-nya atau suku pertamanya adalah 4. Nah, di sini didapat selisihnya atau bedanya adalah 3. Ya. Jadi untuk suku pertamanya adalah 4 dan bedanya atau selisihnya adalah 3. Nah, di sini jadi kita ketahui bahwa nilai A-nya adalah 4, B-nya adalah 3, dan N-nya karena di sini yang diminta adalah pada pola ke-30, maka N-nya adalah 30. Nah, yang ditanya adalah berapakah suku ke N-nya atau suku ke-30-nya. Di sini kita bisa menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali dengan B. Kita masukkan. Karena N-nya adalah 30, jadi masukin N-nya 30, A-nya dimasukin yaitu 4, dan B-nya dimasukin yaitu 3. Jadi U30 sama dengan 4 ditambah 30 dikurang 1 dikali 3. Nah, karena di sini ada yang di dalam kurung, maka kerjakan dulu yang di dalam kurung, yaitu 30 dikurangi 1. Maka yang lainnya turun. Jadi U30 sama dengan 4-nya turun, ditambah, nah ini 30 dikurangi 1 sama dengan 29. Nah, 3-nya turun, ya. Jadi sekarang yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian. Jadi 29 dikali dengan 3. Nah, di sini U30 sama dengan 4 ditambah 29 dikali 3 yaitu 87. Jadi U30 sama dengan 4 ditambah 87. Nah, maka U30 sama dengan 91. Ya. Maka batang korek api pada pola ke-30 adalah 91. Nah, di sini karena yang ditanya adalah suku ke N, maka di sini dinamakan
barisan aritmetika. Karena yang ditanyanya adalah suku ke-N, ya, suku ke-30. Jadi dinamakan barisan aritmetika. Apa itu barisan aritmetika? Aritmetika itu barisan yang jika pola bilangan atau barisan bilangan memiliki selisih yang sama, yaitu selalu bertambah dengan angka yang sama, atau selalu bertambah dengan bilangan yang sama, atau berkurang dengan bilangan yang sama, gitu ya. Itu adalah barisan aritmetika. Jadi karena di sini bertambah 3, bertambah 3, bertambah 3, bertambah 3, maka itu termasuk ke dalam barisan aritmetika. Dan yang ditanya adalah suku ke-N, ya. Kalau suku ke-N berarti termasuknya adalah barisan aritmetika. Nah, untuk barisan aritmetika itu, ini adalah rumusnya. Rumus untuk barisan aritmetika adalah UN dengan A plus N dikurang 1 dikali B. Itu adalah rumusnya. Simak lagi ya gambarnya. Ini masih dengan gambar yang tadi. Nah, sedangkan bagaimana jika yang ditanyakan adalah berapakah jumlah batang korek api pada 24 pola pertama? Ya, pada 24 pola pertama. Apa artinya? Karena di sini menyatakan jumlah, maka disebutnya adalah deret aritmetika. Kalau yang tadi itu barisan aritmetika karena disebutnya suku ke N. Kalau ini jumlah N suku pertama, ya. Kalau deret aritmetika yaitu jumlah N suku pertama yang ditanyakannya. Nah, karena di sini menyatakan jumlah atau deret aritmetika, maka U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah U5 sampai dengan ditambah dengan U24, karena yang ditanya adalah 24 pola pertama, jumlah 24 pola pertama. Nah, untuk suku pertamanya adalah 4, maka 4 ditambah 7 ditambah 10 ditambah 13 ditambah 16 ditambah sampai dengan ke suku 24. Nah, di sini masih selalu bertambah 3, bertambah 3, bertambah 3 ya. Dan di sini suku pertamanya masih tetap yaitu 4 dan bedanya yaitu 3. Diketahui. Berarti di sini yang diketahui adalah A-nya. Kita dapat 4 dan B-nya 3 dan N-nya, karena di sini yang diminta adalah 24 pola pertama, jumlah 24 pola pertama, maka N-nya adalah 24. Yang ditanya adalah jumlah N suku pertama atau jumlah 24 suku pertama. Maka kita menggunakan rumus SN karena yang ditanya adalah jumlah atau yang ditanya adalah deret aritmetika, maka kita menggunakan rumus SN. Nah, di sini rumus SN-nya sama dengan setengah dikali N dikali dengan 2 kali A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Ini adalah rumus untuk jumlah. Kalau yang tadi yang UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 kali B, itu menyatakan suku ke N aja. Kalau ini jumlah suku ke N atau jumlah N suku pertama. Ya, jadi kalau UN itu adalah untuk suku ke N, kalau SN adalah untuk jumlah suku ke N. Karena di sini yang diminta adalah 24
pola pertama, maka N-nya diganti dengan 24. Dan A-nya diganti dengan 4 dan B-nya diganti dengan 3. Maka S24 sama dengan setengah dikali 24 dikali dengan 2 dikali 4 ditambah 24 dikurang 1 dikali 3. Jadi N-nya adalah 24 dimasukin, A-nya adalah 4 dimasukin, dan B-nya adalah 3 dimasukin. Yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah perkalian dan yang di dalam kurung. Maka S24 sama dengan setengah dikali 24 sama dengan 12, 2 dikali 4 sama dengan 8, dan 24 dikurangi 1 sama dengan 23. Nah, kali ini yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perkaliannya, ya, yaitu 23 dikali 3. Maka S24 sama dengan 12-nya turun, 8-nya turun, 23 dikali 3 yaitu 69. Nah, sekarang yang dikerjakan yang di dalam kurungnya dulu. 8 ditambah 69. Maka S24 sama dengan 12 turun 8 ditambah 69 sama dengan 77. Maka S24 sama dengan 12 dikali 77 yaitu 924. Maka jumlah seluruh batang korek api pada 24 pola pertama adalah 924 batang korek api. Jadi didapat 924 batang korek api. Ya. Nah, di sini kita harus ingat bahwa rumus deret aritmatika adalah Sn sama dengan setengah dikali N dikali dengan 2 dikali A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Ya, jangan terbalik dengan rumus barisan aritmatika ya. Ya, lanjut. Contoh soal. Yang pertama, diketahui rumus ke N, rumus suku ke N suatu barisan adalah UN sama dengan 2N dikurangi 5. Nilai suku ke-15 dari barisan bilangan tersebut adalah, nah, di sini yang diketahui adalah N-nya, di sini nilai suku ke-15, maka N-nya adalah 15. Nah, kita jawab ya. Di sini yang diketahui rumus barisannya adalah UN sama dengan 2N dikurangi 5. Karena N-nya adalah 15, kita masukkan U15 sama dengan 2 dikali 15 dikurang 5. Kerjakan yang perkalian dulu. Maka U15 sama dengan 2 dikali 15 sama dengan 30 dikurangi 5. Jadi U15 sama dengan 25 atau suku ke-15 sama dengan 25. Maka didapat nilai suku ke-15 dari barisan bilangan tersebut adalah 25. Kemudian contoh soal yang nomor 2. Dua suku berikutnya dari barisan 2, 4, 7, 11, dan 16 adalah, nah, kita lihat ya dua suku berikutnya. Di sini udah tercatat lagi ya, 2, 4, 7, 11, 16. Berapakah dua suku berikutnya? Nah, dari 2 ke 4 itu selalu bertambah 2. Kemudian dari 4 ke 7 itu bertambah 3. Dari 7 ke 11 bertambah 4. Dan dari 11 ke 16 bertambah 5. Dari sini kita tahu bahwa
selalu bertambah 1 ya, dari 2 ke 3 bertambah 1, dari 3 ke 4 bertambah 1, dan dari 4 ke 5 bertambah 1. Maka untuk suku berikutnya juga bertambah 1. Jadinya 5 bertambah 1 jadi 6. Maka untuk suku berikutnya adalah 16 ditambah 6. 16 ditambah 6 sama dengan 22. Kemudian untuk suku berikutnya juga pasti bertambah 1, maka 6 bertambah 1 jadi 7. Maka untuk suku berikutnya 22 ditambah 7, yaitu 29. Nah, maka dari hasil di samping didapat bahwa nilai dua suku berikutnya dari barisan bilangan 2, 4, 7, 11, 16 adalah 22 dan 29. Jadi hasilnya adalah 22 dan 29. Oke, sekarang contoh soal. Diketahui sebuah barisan bilangan terdiri dari 1, 5, 9, 13, 17. Tentukan. Yang A adalah suku ke-20, yang B adalah jumlah 25 suku pertama. Nah, di sini untuk pembahasannya, untuk suku pertama adalah 1, untuk suku keduanya adalah 5, suku ketiganya adalah 9, suku keempatnya adalah 13, dan suku kelimanya adalah 17. Nah, dari 1 ke 5 itu bertambah 4. Dari 5 ke 9 juga bertambah 4. Dari 9 ke 13 bertambah 4. Dan dari 13 ke 17 juga selalu bertambah 4. Maka didapat di sini untuk suku pertamanya atau A-nya adalah 1. Dan untuk selisihnya atau B-nya adalah 4. Maka diketahui karena di sini yang ditanya suku ke-20, jadi N-nya adalah 20. Nah, untuk suku pertamanya 1 dan untuk B-nya atau selisihnya adalah 4. Jawab, karena yang ditanya adalah suku ke-20, maka ini merupakan barisan aritmatika. Jadi kita pakai rumus UN. UN sama dengan A ditambah dengan N-1 dikali B. Ini adalah rumus barisan aritmatika. Karena N-nya adalah 20, maka dimasukkan U20 sama dengan A-nya 1 dan masukin B-nya adalah 4. Jadi U20 sama dengan 1 ditambah 20 dikurangi 1 dikali 4. Kerjakan dulu yang di dalam kurung, yaitu 20 dikurang 1. Maka U20 sama dengan 1-nya turun. Nah, 20 dikurangi 1 adalah 19. 4-nya turun. Jadi, U20 sama dengan 1 ditambah 19 dikali 4. Kerjakan dulu yang dikali, yaitu 9 kali 4. Maka didapat U20 sama dengan 1 turun ditambah 19 kali 4 sama dengan 76. Jadi 1 ditambah 76. Maka U20 sama dengan 1 ditambah 76 sama dengan 77. Didapat nilai suku ke-20 dari barisan bilangan tersebut adalah 77. Nih ya. Jadi ini adalah barisan bilangan. Jangan sampai tertukar dengan deret bilangan aritmatika ya. Kalau yang ini barisan bilangan aritmatika. Oke, sekarang yang B. Yang B diketahui N-nya adalah 25 karena yang B yang diminta adalah jumlah 25 suku pertama. Maka N-nya adalah 25. Kemudian A-nya adalah 1 dan B-nya adalah 4. Jadi A sama B-nya tetap sama ya, karena barisan bilangannya sama. Jawab. Nah,
Karena di sini yang ditanya adalah jumlah, maka rumusnya adalah Sn. Ini deret aritmatika. Jadi Sn sama dengan setengah dikali N dikali 2A ditambah N dikurang 1 kali B. Karena di sini N-nya adalah 25, maka masukin nilai N-nya. Nilai N-nya 25, A-nya 1 dan B-nya 4. Masukin ke dalam rumus. Jadi S25 sama dengan setengah dikali 25 dikali dengan 2 dikali 1, karena di situ 2A ya, jadi 2 dikali 1, karena A-nya adalah 1, ditambah 25 dikurangi 1 dikali 4, karena B-nya adalah 4. Kerjakan dulu yang 2 dikali 1. Kenapa? Tidak yang setengah kali 25, karena setengah dikali 25 ini lumayan agak sulit karena dia ganjil ya, 25 tidak bisa dibagi 2. Jadi nanti saja dulu, kerjakan dulu yang 2 kali 1. Kemudian yang 25 dikurang 1. Maka S25 sama dengan setengah dikali 25 tetap turun, 2 dikali 1 sama dengan 2, 25 dikurang 1 sama dengan 24, 4-nya turun. Nah sekarang kerjakan dulu yang 24 dikali 4. Jadi S25 sama dengan setengah dikali 25 turun, dikali dengan 2-nya turun, 24 dikali 4 sama dengan 96. Ya, jadi kerjakan dulu yang di dalam kurung. Nah, S25 sama dengan setengah dikali 25, 2 ditambah 96 sama dengan 98. Nah, karena 25 adalah bilangan ganjil dan tidak bisa dibagi dengan 2, maka 98 adalah bilangan genap dan bisa dibagi 2. Jadi 98 yang dikalikan dengan setengah. Jadi 98 dikalikan dengan setengah, maka 98 dibagi dengan 2. Didapat yaitu 49. Kita turunkan lagi. Maka jadinya S25 sama dengan 25 turun, yang 49 hasil pembagian tadi turun. Jadi S25 sama dengan 25 dikali 49. Maka suku 25-nya atau 25 suku pertamanya didapat yaitu 1225. Maka jumlah 25 suku pertama dari barisan bilangan tersebut adalah 1225. Nah, sekian penjelasan dari Miss. Kurang lebihnya Miss mohon maaf ya. Untuk tugas kalian jangan lupa dicatat apa yang sudah Miss jelaskan. Kemudian tugas selanjutnya akan Miss berikan di Google Classroom. Jangan lupa kalian buka Google Classroom-nya dan jangan lupa share, like, comment, and subscribe ya. Terus semangat dalam belajar, jangan pernah menyerah dan selalu tetap capai cita-cita untuk mencapai prestasi yang diinginkan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih for watching. Bye bye.